Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini kita akan kasih pakan ikan, tapi berbeda. Yang biasanya di Alfamni Gapi pakannya pakai cacing sutra. Nah, ini karena cacing sutranya lagi habis dan belum ready barangnya. Saya tanya yang biasa nyetok cacing sutra itu katanya lagi kosong mas, seperti itu. Jadi kita terpaksa pakai pelet dulu sebagai alternatif. Saya pakainya pelet apa? Pakai pelet PF 500 untuk betinaan dan pelet Otohime untuk jantan-jantannya. Nah, kalau di Alfamni Gapi gini ya cara kasih peletnya. Jadi peletnya dikasih air dulu, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Kira-kira segitulah. Bisa 10 menit, bisa nggak sampai juga bisa. Intinya pelet nanti sudah lunak baru kita kasih ke ikan. Dan itu hanya untuk betina-betinaan. Kalau untuk buraya kita pakai Otohime. Ini pelet Otohime. Sabuknya dia lebih halus, lebih kecil-kecil. Untuk jantan-jantan juga ini. Kalau betina kan intinya badannya biar bongsor aja, makanya PF 500 aman. Kalau untuk yang jantan-jantan ya doyan juga, kalau masalah doyan ya, cuma biar lebih mudah juga makannya. Kalau yang pakai PF 500 untuk jantan tuh biasanya agak dilepeh-lepeh dulu dia, makanya saya pakainya Otohime B2. Ya, nanti kita lanjut videonya setelah pakannya ini ready. Ini kita stop dulu. Ya, ternyata nunggunya nggak terlalu lama ya. Mungkin kalau 10-15 menit kayaknya terlalu lama. Ini tadi saya sudah tes, sudah pas ini. Lunaknya sudah pas. Ternyata cuma kira-kira sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit cukup. Nah, ini kita kasih pakan. Ini betina-betina gold, full gold. Apakah doyan? Nah, ini bisa kita lihat. Oh, doyan ya. Pada dimakan. Nah, ini karena nggak ada cacing sutra, jadi terpaksa kita pakai pelet. Dan saya dulu ketika pakai pelet biar cepet habisnya juga, terus dia lebih lahap makannya itu kalau dilunain seperti ini. Nah, kita ini sekarang mau kasih Koirat Air. Nah, ini juga doyan. Aduh, videonya ngeblur. Jadi untuk menjawab teman-teman juga, katanya ikannya di Alfamni Gapi cuma bisa makan cacing sutra. Jawabannya tidak. Ya bisa juga mereka makan pelet. Oh, beda makan. Ini juga ada betina-betina. Lebih-lebih untuk betina-betina ya kalau bisa. Nah, lahap semua. Pada makan. Nah, cuma susahnya pakai pelet itu kalau pengen pertumbuhannya cepat. Dia harus sering ngasih pakan. Jadi dikit-dikit ngasih kayak gitu. Terus juga porsinya nggak bisa terlalu banyak.
Jadi untuk jantan yang besar itu dia bisa makan langsung ya, kalau peletnya udah dilunain. Oh, itu pun aja masih ada yang digiring-giring makanannya, nggak langsung dimakan. Ini untuk jantan koi, PRT koi. Wah, seberapa kelihatan. Nah, jadi tetap lahap walaupun pakai pelet. Nah, kita ambil lagi, kita tuang lagi ke betinaan. Ini mana ikannya? Oh, itu. Nah, itu juga pada makan. Seberapa kelihatan? Oh alah, ini sayang sekali, saya nggak lihat wadah cacing sutranya, ternyata masih ada. Ya pastinya nggak seberapa doyan, wadah cacing sutra masih sisa, kok malah saya kasih pelet. Ini toples. Kalau masih ada sisa cacing sutra, mestinya berarti dia kan posisinya kenyang, jadi nggak seharusnya kita kasih pakan. Malah nggak akan dimakan akhirnya. Nah, untuk yang ini cacing sutranya udah habis, pasti mau makan dia. Nah kan, mau makan. Kalau cacing sutranya masih ada, ya pasti nggak mau makan dia. Ternyata agak susah ya bikin video sambil kasih pakan pelet. Oh iya, yang saya bilang kenapa pakai pelet tuh lebih nggak saya rekomendasikan, karena kasih pakannya itu jadi harus beberapa kali. Bentar, saya ambil posisi dulu. Nah, ini udah habis pakannya. Nah, pada makan. Tapi dia karena nggak terbiasa pakai pelet, jadi mungkin nggak langsung banget dia makan peletnya. Oh, tapi tetap dimakan. Nggak yang langsung beringas memakan gitu loh, karena dia emang bukan citaannya dia makan pelet. Terbiasa makan pakai cacing sutra, jadi peletnya masih dipikir-pikir mungkin dia. Ini apa ini makan? Ini moli. Kalau moli sih nggak khawatir, nggak doyan. Moli hampir semua moli mudah dia. Kasih pakan apapun dia makan. Untuk gapi ya mungkin adaptasi sebentar, yang biasanya pakai cacing sutra. Yang penting jangan lupa lihat wadah cacing sutranya. Kalau ada cacing sutranya masih ada, ya jangan dikasih. Nah, itu tadi kesalahan dari saya itu. Di wadah cacing sutranya masih ada cacing, kok malah saya kasih pelet. Ya udah, nggak akan dimakan. Nah, ini mau makan dia, karena di wadah cacing sutra udah kosong, makanya dia makan. Nah, di sini ada contoh ikan yang sudah pasti mau dikasih cacing sutra. Jadi dia saya datang udah mendekat, udah pasti kalau dikasih dia makan. Nah, udah makan. Jadi ngasihnya jangan terlalu banyak kalau pakai pelet, tapi lebih kita seringi ngasihnya. Nah, ini contoh lagi. Nah, kita tinggal kasih pakan yang lain. Nah, ini juga udah pasti langsung makan. PRT koi.
Ini full gold. Ini juga full gold ribbon. Ini topaz ribbon. Pada doyan semua. Terutama untuk betina-betinaan. Ini juga ada pingu ribbon. Sebenarnya nggak perlu khawatir untuk burayak bisa makan atau tidak, sudah pasti bisa makan. Cuma bedanya untuk burayak cara makannya itu dia dicicil-cicil sedikit demi sedikit. Beda dengan yang sudah besar-besar tinggal hap gitu aja. Nah makanya ada tujuannya saya pakannya saya lunakkan dulu, itu juga tujuannya salah satunya itu tadi biar burayak nantinya lebih mudah lagi makannya, seperti itu. Nah ini ada burayak, kita coba. Nah itu juga nanti makannya ya dicicil-cicil sedikit demi sedikit. Yang penting kita ngasihnya juga jangan terlalu banyak. Nah itu kayak dibuat mainan sundul-sundul. Nah itu lama-lama nanti habis. Seperti itu teman-teman. Nah ini juga topaz. Ini juga ada tuxedo koi. Yang penting kita kasih dikit-dikit gitu aja. Ini ada albino koi red ear. Molly. Ini yang biasa makannya banyak. Black Musco. Ini ada pingu. Kita kasihnya dikit-dikit. Oh ya, lanjut tadi ya cerita ya, gak enaknya pakai pelet itu ya. Kita ngasihnya itu kalau untuk pengen pertumbuhannya lebih cepat, itu kita ngasihnya nggak bisa cuma sekali dua kali, minimalnya bisa 3, 4 sampai 5 kali, bahkan 6 kali pun bisa. Jadi kasihnya kita sedikit-sedikit. Molinya masih banyak pakannya, nggak usah. Ini boleh burayak, kita kasih. Ini juga ada Molly platinum. Ini juga doyan. Sebenarnya ya tinggal tergantung dia kondisinya lapar atau tidak, makanan apapun selagi memang tinggal kita tinggal kita aja yang memperhitungkan itu memang buat pakan ikan atau tidak. Kalau dia buat pakan ikan sudah pasti aman, karena kedoyanan ikan ya pasti bisa dibilang mudah doyan. Selagi ikan itu lapar ya udah doyan. Nah ini tadi yang udah habis kita kasih lagi. Jadi kita ngasihnya sambil pantau pergerakan kalau pakai pelet. Kalau dia udah nggak doyan ya udah berarti porsinya cukup kayak gitu. Nah ini Molly tadi udah habis saja. Kita kasih lagi.
Oh, ini masih ada cacing sutranya, nggak usah. Tadi, oh ini masih ada cacing sutranya, nggak usah. Jadi kalau masih ada pakan ya jangan dikasih pelet. Dia pasti nggak doyan, kecuali emang nggak ada pakan. Kalau nggak ada pakan ya dia doyan-doyan aja ke pelet. Tadi ada sebagian ikan yang masih ada pakan tapi malah saya kasih pelet ya, karena saya perkirakan kemarin saya ngasih itu udah habis. Tapi kayaknya memang di musim hujan ini kedoyanan ikan mungkin atau keaktifan ikan juga nggak seberapa, jadi nafsu makannya juga nggak terlalu tinggi. Kan nafsu makan ikan juga tergantung kondisi geraknya dia juga. Kalau dia geraknya banyak ya makannya banyak, kalau pas geraknya nggak seberapa banyak ya otomatis makannya juga dia nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah ini udah semua. Ini tadi ada satu jantan TRT koi yang loncat, kita ambil dulu. Ini mestinya di sini. Sudah aman. Kita tinggal nanti sekitar 2 jam lagi atau 3 jam lagi itu sudah pasti mau makan dia, pakai pelet mau makan lagi dia. Ya itu nggak enaknya pakai pelet, jadi dia kasih makannya lebih sering jadinya. Nah yang di indoor tadi sebelum saya video itu sudah ada yang saya kasih pakan, sekarang udah habis, coba saya kasih pakan lagi, barangkali masih mau. Oh masih mau. Gue ngasihnya dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Khawatirnya nanti kalau lama banget nggak kemakan malah mengotori air. Oh, doyan. Aman ya, semuanya doyan ya. Mungkin ada 1-2 tadi yang saya kurang perhitungan, ternyata dia udah kenyang karena cacing sutranya masih ada. Nah ini kurang seberapa doyan, ini masih adaptasi. Ini apa ini, mungkin gitu, nggak langsung makan. Ini sekalian buat edukasi teman-teman bahwasanya di Alfamidi Gapi walaupun terbiasa cacing sutra pun dikasih makan pelet pun ya tetap mau dia. Intinya kondisinya tergantung ikannya memang lapar apa tidak gitu aja. Dan selagi itu memang pelet ikan pasti dimakan kok, aman, nggak akan sampai nggak doyan gitu. Oh iya, dan dengan kondisi ikan yang jangan stres. Kalau ikan kondisi stres biasanya emang bawaannya nggak mau makan dia. Nah ini juga mau. Oh ya, yang di bawah betina-betina ini belum saya kasih pakan nih. Betina full call. Aman ya, mau makan. Ini juga betina PRTDE. Juga pada makan. Kalau kondisinya lapar ya nggak usah ditanya soal doyan atau tidak, sudah pasti doyan. Nah mungkin terakhir karena masih ada sisa kita tuang ke sini. Kita matikan dulu pompanya, kita lihat ikannya. Nah itu termasuk banyak itu.
Tapi nggak usah khawatir karena ikan koki makannya banyak, udah pasti habis itu. Kita kuras sekalian ini wadah pakannya tadi. Sama untuk cacing sutra juga kadang gitu aja, sama caranya. Jadi cacing sutra yang saya ambil di wadah ini kira-kira segini, biasanya setiap harinya itu kira-kira segini. Ketika saya sudah kasihkan ke ikan-ikan gapi, kok ada sisa, ya saya kasih ke ikan koki gitu. Dan tanpa kekhawatiran dia nggak mau makan. Ini kelihatannya masih banyak yang di dasar. Ini pompanya kan saya matikan. Dia nanti bakal ikannya kembung-kembung, perutnya besar-besar, kenyang-kenyang, terus peletnya pada habis seperti itu. Nah, ini tadi yang barusan kita kasih udah habis, itu sisa 2. Sisa 2 itu ya karena kita awasi, jadi dia malu-malu atau memang perlu menjelajah lagi untuk mencari pakannya. Nah, ini juga udah habis. Yang jantan-jantan tadi pun ya sudah habis. Saya sampai lupa mencontohkan pakan otohimnya. Karena mungkin saya kira peletnya sudah lunak, ya udah saya kasih simple aja. Sama otohim juga sama. Otohim ya tinggal kasih. Kalau otohim kan ukurannya kecil-kecil, jadi malah lebih enak tinggal ngasih aja. Mungkin saya contohkan sedikit otohim. Pakai otohim. Nah, ini otohim ya. Kita langsung kasihnya kalau otohim. Untuk ikan ini. Dimakan ya. Doyan-doyan. Aman. Ini masih ada ini di bawah ini. Kotoran apa? Oh iya, itu kotoran. Jadi coba kita kasih otohim. Nah, mau makan. Nggak ada pelet spesifik harus pelet apa, menurut saya sih nggak ada. Selagi memang itu pakan ikan, urusan doyan insya Allah tetap akan doyan. Nah, mungkin untuk soal kandungan seperti proteinnya yang lebih tinggi atau apanya yang lebih tinggi itu ya soal nanti di kesehatan ikan, bisa jadi dengan protein yang tinggi otomatis badannya, kalau di manusia itu kan protein itu bisa menunjang ke pertumbuhan juga. Selain itu protein pentingnya untuk recovery, jadi ikan mungkin gak gampang capek, atau ketika sakit yang mudah sembuh, dia antibodinya juga tinggi. Seperti itu untuk soal kandungan. Nah, selagi kita nggak benar-benar terlalu sering kasih pakan pelet yang rendahan atau pelet-pelet yang kandungan proteinnya nggak seberapa, kayak PF 500 itu termasuk kandungan proteinnya biasa saja, nggak sampai yang rendah banget juga enggak sih, masih sekitar 40-an ya, 39 kalau nggak salah, 30 sekian lah. Nah, kalau dengan otohim kan beda. Otohim proteinnya sekitar 50-an, 51 kalau nggak salah gitu. Jadi memang lebih rekomendasi pelet yang berprotein tinggi dibanding pelet yang berprotein rendah. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin pertemuan kali ini untuk kasih pakan gapi dengan pelet sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Nah, ini tadi yang udah ke dasar peletnya, tetap dimakan toh.
Ini tadi yang awalnya saya kasih nggak mau makan karena dia mungkin ya biasanya cacing sutra. Ini apa ini kok nggak kayak biasanya kayak gitu mungkin. Nah, ini yang ada di dasar akhirnya dicomoti, dimakani. Yang penting catatannya ngasihnya jangan terlalu banyak gitu aja. Apalagi biasanya pakai apa terus kita kasih pelet, biasanya pasti dia mengenali pakannya dulu. Nah ini juga yang di dasar pada diambil ini. Ya gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.